Shalom, selamat pagi sahabat GPIB yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Jonathan Dea Kris Utomo, Ketua Majelis Jemaat GPIB Peniel Desa Kolam. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini, Senin 23 Februari 2026, di mana bacaan firman Tuhan diambil dari Mazmur 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang bertahta dalam kerajaan surga, di pagi hari ini, sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami akan mendasarinya dengan kebenaran firman-Mu. Maka tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya firman-Mu ini menjadi pedoman bagi kami di dalam menjalani hari-hari kehidupan ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk merenungkannya. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita dalam Mazmur 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema terpancar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki, yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, Hosiana. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pada saat kita kagum akan suatu karya, baik itu karya tulis, karya ilmiah, ataupun karya seni, maka kekaguman kita itu akan terwujud melalui yang pertama, kita akan menyampaikan dalam hati bahwa luar biasa karya ini. Kita mengapresiasi karya tersebut dengan begitu luar biasanya. Kemudian pada saat kita kagum, kita juga ingin terus melihat dan memandang karya yang begitu indah itu. Bahkan, karena begitu kagumnya dengan karya tersebut, kita juga ingin memelihara dan juga merawat karya itu, supaya dapat dinikmati setiap hari, bahkan sampai generasi penerus kita dapat melihat dan menikmati indahnya suatu karya yang kita kagumi. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dalam teks kita pada saat ini, di mana dalam teks kita ini, Daud juga kagum pada karya Tuhan. Daud kagum pada karya Tuhan, yakni alam semesta ini. Dan kekaguman Daud muncul karena alam semesta ini, dia memancarkan kemuliaan Allah. Alam semesta ini menjadi tempat di mana Daud dapat menikmati berkat dari Allah. Dan melalui alam semesta ini, Daud terus menikmati bagaimana Allah berkarya di dalam kehidupannya. Maka dari itu Bapak, sahabat GPIB yang dikasih oleh Tuhan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Ini adalah ungkapan Daud, di mana Daud begitu menikmati kekaguman akan alam semesta ciptaan Tuhan. Karena ciptaan Tuhan ini mewartakan kebaikan
Tuhan itu sendiri. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita dapat melihat bahwa kekaguman Daud akan alam semesta ditunjukkan dengan menaikkan puji-pujian, mengapresiasi, memberikan ungkapan syukur kepada Tuhan kita, di mana ketika Daud melakukan hal ini, Daud mengagungkan nama Tuhan. Demikian juga kita, Bapak Ibu. Alam semesta ini adalah rumah kita. Alam semesta ini adalah tempat di mana kita berkarya. Dan alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan yang begitu indah. Maka apabila kita mengapresiasi, apabila kagum akan alam semesta ini, maka marilah yang pertama-tama harus kita lakukan adalah memuji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena alam semesta yang begitu indah ini masih bisa kita nikmati sampai dengan saat ini. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, alam semesta ini adalah milik bersama. Milik kita, bahkan sampai generasi penerus kita. Jadi apabila kita kagum dengan alam semesta ini, marilah kita juga merawat alam semesta ini dengan baik. Marilah kita jaga kelangsungan ekosistem lingkungan hidup yang ada. Sehingga anak cucu kita, generasi penerus kita, mereka akan terus menikmati indahnya alam, segarnya udara, hijaunya daun-daun yang ada di hutan, dan juga menikmati segarnya air yang begitu jernih di dalam kehidupan mereka. Dan yang terakhir, sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, apabila kita kagum pada alam semesta sebagai karya Allah ini, maka marilah kita juga bijaksana dalam mengelola alam semesta ini. Marilah kita juga bijaksana dalam mengolahnya, supaya di dalam kebijaksanaan tersebut, kemuliaan Kristus, kemuliaan Tuhan kita, dapat terpancar bagi seluruh ciptaan di muka bumi ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau telah menciptakan alam semesta yang begitu indah, di mana alam semesta ini memberikan kebaikan dalam kehidupan kami. Kami kagum dan takjub akan karya-Mu ini, Tuhan. Maka tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat merawat alam semesta ini. Kami dapat memelihara alam semesta ini, sehingga generasi penerus kami juga dapat menikmati indahnya alam ini, Bapa. Ya Bapa yang Maha Baik, ketika kami akan memulai seluruh aktivitas kami di pagi ini, maka biarlah keselamatan, kekuatan, dan kesehatan dari Tuhan Yesus senantiasa menyertai kami. Dan juga berkati kami dalam melakukan segala aktivitas kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, agar semua yang kami lakukan dapat berhasil. Itu karena ada Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati dan menuntun kehidupan kami. Inilah doa kami ya Bapa. Biarlah doa ini Engkau jawab sesuai dengan rencana indah-Mu atas kehidupan kami masing-masing. Amin. Demikian sahabat GPIB Indonesia yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat berkarya, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.